masih sama gue dan Waksal di channel dan Waksal. Gue masih di base campnya si Gembala Dinosaurus, Bos Lanjo nih. Masih Bos sama lagi Bos. yang ya. Lu risih gue kenal lu manggil bos. Jadi di sini gue bikin 2 konten karena di sini ada yang menarik tuh. Dan lu malam-malam kerjaannya kan. Ya maaf, Gak apa-apa. kan gabung. Jadi di sini gue tiba-tiba tertarik dan penasaran sama binatang satu ini karena menurut gue unik sih, mirip banget sama namanya dia nih, Gembala Dinosaurus gitu kan, persis kayak dinosaurus. Jadi nih binatangnya, ini ada apa sih bos? Ini ada swalayan amboinensis, Sylvan Dragon. Sylvan Dragon. Jadi menurut gue ini unik banget sih, nggak bohong, gue suka banget ini. Terus ini tuh aslinya dari mana sih bos? Dia ada di Filipina, kalau di luar negeri ada di Filipina, terus ada di Sulawesi, juga ada di Maluku dan Papua. Wish. Tapi itu dia beda-beda jenis ya. Berarti untuk penyebarannya hampir sama kayak Panana ya? Hampir sama kayak Panama, cuman plus Sulawesi. Oh, dia Plus ketambahan Sulawesi. Sulawesi berarti. Plus Sulawesi. Terus menurut lu kan stok banyak nih, dia banyak stok soal layar cuy. Jadi buat lu pada juga ya, teman-teman pada mau nyari atau mau melihara soal layar, bisa langsung hubungin ke Gembala Dinosaurus. Instagramnya bisa di follow, terus DM nanya harga atau Ya, udah beli pemeliharaannya bagaimana banyak bisa. personal bisa. Tuh, dia baik, tenang aja. Gue juga seneng kok yang sama dia. Selalu gue dia. Terus uniknya dari reptil ini tuh apa bos? Uniknya dari reptil ini adalah dia itu kelihatannya kan, aduh purba banget. Oh purba. Ya kan? Terus kayak, apalagi kalau dia udah sampai size adult kan nanti dia ada layarnya kan. Tapi di sini lagi nggak ada yang size adult, dia size youth awal sama baby kayak. Oh, dinamain soal layar karena Ada layarnya. ada layarnya di atas ekornya itu ya? Ada layarnya. Oke, Yang jantan itu layarnya lebih besar dibandingkan yang betina. Wush, keren kan tuh, ada layarnya. Jadi layarnya tuh mirip kayak layar kapal gitu. Keren deh pokoknya. Lagi nggak ada yang gedenya sih. Lagi nggak ada yang gedenya nih. Udah laku. Yang namanya juga bos. Ada yang gedenya. Mana? Escape. Oh, escape. Sosok layar yang pernah jarang gue kandang kalau sekarang pribadi gue. Jadi ini bener-bener gimana ya? Ini yang melambangkan logo lu dan nama lu. Iya. Gue ngambil nama Gembala Dinosaurus ini karena swalayan itu reptil yang pertama kali gue pelihara. Jadi gue waktu itu habis nonton film Jurassic Park yang bukan film kan sebelumnya tuh ada tuh, gue lupa tuh. Yang ada blue gitu ada, terus gue bilang seru nih kayaknya ya. Gue punya dinosaurus di belakang rumah gue gitu kan. Iya. Buat enak sore-sore ngeliat piaraan gitu kan. Tadi kan soalnya kan gue ngapain reptil. Benar. Tadi kan gue kan emang tadi biasanya kan gue main anjing kan, pelihara anjing. Dog lovers juga nih. Dog lovers gue. Terus udah kayak gitu gue carilah di forum jual beli. Gue pertama kali itu mesti nyari itu di Kaskus. Gue jadi anak Facebook dulu, mesti anak Kaskus gue nyari. Gue ketemu nih soal layar. Terus akhirnya gue itu COD lah sama dia nih soal layarnya juga apa namanya Kipan kan? Kipan gitu. Bisa bini walaupun minus kan, gue masih baru beli, wah mantep lah, udah amat lah, minus bekas putus, gue belilah, gue pelihara, dan di situ gue ketagihan merah soal layar. Keren kan? Gue langsung pas gue pelihara, pertama kali gue rawat ini soal, langsung jatuh cinta, wah ini emang, nih gue bisa lepas sama hewan ini, udah langsung itu aja gue kan. Dan terlahirlah yang namanya Gembala Dinosaurus itu. Terus untuk jenis dari soal layar ini tuh ada soal layar apa aja? Yang udah sesuai dengan resmi ya di IUCN itu, di atas daftar itu ada soal layar Filipina, yang juga ada soal layar Webury itu yang di Maluku sama di Papua. Kalau nggak salah warnanya bagus ya? Bagus, cuman karakternya lumayan mantap lah karakternya, dan juga ukurannya lebih kecil kalau yang Webury. Kalau ini ya Amboinensis. Jadi ada 3. Ada tiga. Tapi kemarin itu gue dengar udah dibagi lagi nih. Udah dibagi. Jadi ada itu soal layar Nyctalopus, Hydrosaurus banyak ya, dipecah lagi. Ada juga Hydrosaurus celebensis. Jadi kayak dipecah-pecah lagi sebenarnya sih. Cuman
Kalau sup yang besarnya itu 3. Yang Filipina, Amboinensis, terus yang Weberi. Biasa gue Weberi juga ada, tapi lagi gak ada. Bosku. Nah, untuk lu kan jualan juga nih, ya kan? Lu biasa jualan soa, menyediakan untuk yang mau memelihara. Otomatis, nih recommended juga dari gua, dia terpercaya dan untuk ngejual ke orang lain juga dia nggak pelit untuk cara pemeliharaannya. Kita dikasih guide juga sama dia, kita bisa konsultasi sama dia. Biasanya lu ngejual itu dengan price list berapa, bro? Price list kalau untuk Amboinensis baby yang itu 250.000. 250.000, dan itu udah dijamin makan ya? Makan, terus juga karakternya nggak giros. Benar tuh. Pokoknya nice lah. Udah diteming dulu, udah dikarantina dulu di sini. Jadi nggak ngejual sembarangan. Makanya aman. Dan gue juga seneng kesini tuh karena gue ngeliat itu, bro. Kayak gitu. Gak ada harga stres ya? Benar, gue ngeliat itu jadi kayak ini awalnya tujuannya melihat dan pengen menanyakan Panana kesini, tapi kok gue ngeliat soa tuh kayak banyak dan ternyata keren gitu loh. Gue salut juga. Iya. Kayak gitu. Karena gue sendiri sih sebenarnya lebih suka sama reptil di Indonesia Timur, tengah sama timur. Garis balas kan bukan Indonesia bagian tengah sama bagian timur. Bener. Kalau itu untuk daerah Jawa kayak itu udah banyak kan, kayak gitu kan mungkin ya. Iya. Dan ini selera sih. Balik lagi ke selera kayak sih. gitu. Kalau timur-timuran tuh menurut gue juga lebih dilihatnya lebih garang sih menurut gue. Terus juga tapi dia lebih bisa behave sih kalau misalnya kita pelihara ya, lebih jinak. Enggak, maksudnya kayak ya gue nggak bisa compare juga sih sama reptil Sumatera atau Jawa, dibilang lebih galak atau gimana, enggak juga. Tuh, kalau umur soa itu bisa sampai berapa tahun? Setahu gue in captivity itu soa layar tuh bisa sampai 15 tahun. 15 tahun? 16 tahun. Kan kalau iguana ya, tapi kalau di alam bisa lebih lama. Kalau iguana setahu gue kan bisa nyampe 30 tahun kalau memang kita merawatnya baik dan benar. Kayak begitu kan. Kalau soa sekitar segitu atau bisa sama? Kalau di alam bebas mungkin bisa sampai 30 tahun, cuman karena in captivity balik lagi karena dia udah dipelihara di rumah. Jadi bergantung juga sama manusia sama kayak kita. Dan juga kan sebenarnya kan diet. Ini kan yang balik ke masalah diet. Benar. Ya kan? Soalnya banyak juga pemelihara ya. Kadang saking senengnya ngelihat binatangnya makan, dipus terus makan, dibikin gemuk biar kelihatannya lucu, bulat, gemuk kayak gitu padahal. Nah, jadi buat teman-teman tuh juga dapat info kan kalau bahwa binatang itu memang kita sebagai owner atau sebagai bapaknya kita senang melihat peliharaan kita itu makannya lancar, banyak asal kita sediakan dihabiskan kayak gitu. Tapi untuk kebaikan si binatangnya itu bisa berakibat fatal. Jadi gemuk gitu. Belum tentu itu sehat. Benar. Apalagi reptil. Sama kayak manusia sebenarnya sih. Itu dia. Cuma kalau manusia kan pencernaannya baik lah. Baik. Iya. Kalau reptil adalah binatang yang pencernaannya buruk. Jadi dia perlu waktu untuk mencerna makanan dia. Jadi nggak bisa dipus terus. Nah, yang kalau misal kita push itu bisa jadi penumpukan lemak atau makanannya nggak tercerna dengan baik, jadi kesumbat kayak gitu. Nih, ada pesan apa lagi untuk si soa nih, Mas? Si bos. Nah, gini sih. Pertama kalau soa ini kan paling orang nyarinya kan dimintain jantan. Sebenarnya nyarinya itu jantan. Terus tapi sebenarnya jantan betina tuh menurut gua oke, dua-duanya. Maksudnya ya kita sesuai kebutuhan namanya apa kan. Benar. Jantan betina. Yang paling terapi itu satu sih kandang. Untuk setup kandang. Maksudnya kebanyakan orang kan pakai kandang besi. Benar, kandang besi. Itu fatal. Why? Karena bikin dia rabi. Nah, itu. Gue juga sering lihat teman-teman gue melihara soa, penyakitnya adalah keseringan itu rabi di mulutnya. Jadi dia bakal nabrakin kawat ram di kandang kucing itu kan, sehingga nanti dia luka, terus hancur. Itu bisa bikin dia nanti mogok makan. Belum tahu misalnya kandang itu kotor nanti ada bakteri dan sebagainya. Jadi itu sangat nggak sehat.
Nah, jadi untuk soa ini Ya, itu makanannya apa sih, Mas? dia itu lebih ke insektivora. Insek. sebenarnya. Jadi lebih makan serangga. Jadi Oke. dia tapi bisa dimix juga dengan sayur kayak toge, Berarti masuknya omni juga dong. omni. Tapi dia lebih ke insek. Oke. Gue gak nyaranin dia buat makan tikus. Kenapa? Ya menurut gue itu susah dicerna sama dia sih. Oh, Jadi gue lebih kasih dia itu kayak misalnya buat Jerman, atau enggak misalnya lu punya dia, iya. atau enggak jangkrik. Tapi lu bisa selingan pakai buah gitu, paya, pisang, terus lu bisa kasih juga kayak sawi, toge, gitu sih sebenarnya. Dia omni berarti ya, makannya lebih sering dikasih makan itu serangga, Insektivora. insek. Insektivora Ya, sebenarnya. benar. Nah, kalau misal panana ya, panana kan bisa kita kasih cat food, terus bisa kita kasih yang namanya daging juga. Kalau dia tuh kurang bagus, apa gimana? Kalau menurut gua, tapi ada Oh. beberapa orang sih yang ngasih daging, tapi kalau menurut gua sih gua kurang menyarankan ya. Oke. Hmm. Jadi mungkin segitu aja gua gerbek rumahnya si gembala dinosaurus ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa di follow juga Instagramnya gembala dinosaurus Dan dan nama Instagramnya Danu. Apa Instagram lu? Danu Aksal. Danu Harus Aksal, dong, harus lah. Masa enggak sih, ini gua malam-malam. Subscribe juga, di like juga, di share juga ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain nonton. Sama tombol lonceng, jangan lupa. Tombol lonceng biar dapat selalu notifikasi setiap gua upload video baru. Dan di follow juga Instagramnya, akun pribadinya aku lanjut. Aku lanjut nih. Ada Lihat, di bawah. Gue lanjut. Aneh Iya. sama gue. jangan lupa kalau nyari soal layar ke dia nih. Ingat yang ada layarnya, bukan yang ada badaknya. Tuh. Thank you.